Karena apa yang mau diambil dari sana? Karena Burut juga dalam untuk menjaga keamanan Burut, apakah seperti itu, Bang Herbert? Jadi saya kemarin sudah ingatkan atau informasikan ke Burut, kalau mereka menjaga 1.000 orang, masalahnya di mana? Itu tidak ada targetnya. Apakah Burut jadi target? Itu beda soal. Iya, memang negara ini belum merdeka ya, dari tindakan-tindakan yang menurut saya brutal itu. Keluar di luar itu, di dalam diam semua itu. Jadi omong kosong itu mereka tuh keberaniannya. Saya melawan polisi waktu itu. Saya dilarang, saya nggak bisa. Saya suruh Pak KC buka baju semua. Kalau nggak begitu nggak bakal kelihatan tuh di mana lukanya. Usah dulu nih, Ibu Linda, Wonder Woman. Wah, ini udah bau-bau duit dah kalau udah begini dah. Ya, shalom. Cihui. Shalom Bu Linda. Shalom, Papa. Kalau bendahara udah ceria, Kerincing. Yang punya duit datang dah. Kalau bendahara bersungut-sungut kita pusing. Harus kasih tenang. Hari ini udah make up belum? Rambutnya udah Ini disasak. cari gara-gara aja ya. Ini ada bicara duit, make up orang lagi. Rambutnya Kalau udah bicara duit bukan pakai make up, pakainya bawang putih. Bawang putih udah habis. Rambutnya udah disasak gitu belum? lah. Sentimen amat sih. Awas lo ya. Tuh kan, pasti belum makan bawang putih nih, belum udah awas ya nih. Awas ya, berani-berani sama bendahara ya. Berani-berani ya. Oke, Pak Pol. Shalom juga buat Ibu Ruth, buat Bang Sandi, Bang Herbert ya. Kita sudah ketemu kemarin, senang sekali. Oke, tadi Pak Pol minta supaya donasi yang terupdate. Jadi saya gigi 5, betul-betul gigi 5 ini malam ini juga cepet-cepet saya udah hitung gigi 5. Jadi sementara per 20 April itu donasi yang masuk adalah sebesar 33.869.465 per 20 April. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah mendonasi. Masih ditunggu donasinya untuk membantu Pak Yusuf Manibulu sampai tanggal 30 April ya Pak Pol. Ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman tergerak ya untuk bantu. Sementara yang untuk keuangan ini, tapi boleh ya saya bertanya ke Bang Sandi atau Bang Herbert, boleh ya? Lanjut. Bang Sandi masih monitor boleh, atau Bang Herbert? Ya boleh Bu, silakan. Ya, Bang. Nih, kalau saya mengamati ya, Bang, saya mengamati ini Indonesia ini memang makin hari ini makin tidak beradab ya, makin amburadul. Jadi sepertinya ada satu fenomena bagaimana mematikan, membunuh ini orang-orang Kristen dengan cara-cara yang sesuka mereka. Nah, dalam hal ini saya lebih berfokus kepada aparat sebetulnya. Jadi aparat ini juga harus betul-betul mempelajari kasus itu dengan sangat teliti. Bukan karena tekanan massa atau karena kelompok-kelompok tertentu, sangat tidak diizinkan seperti itu. Alangkah berbahaya negeri ini. Jadi ya saya berharap ya untuk para lawyer, ini Bang Sandi, Bang Herbert juga, mungkin ketika nanti berhadapan dengan aparat ya Pak, mereka tuh mesti dikasih satu pemahaman, betul-betul penyelidikan yang betul-betul objektif ya. Tidak bisa karena satu fenomenal orang Kristen harus begini, tidak bisa sama sekali. Ini negara ini bukan negara punya mereka. Semua orang punya negeri ini. Kita juga sama-sama anak bangsa dengan golongan darah merah putih, semua sama. Punya hak dan kewajiban yang sama. Tidak bisa kalian seenak aja menangkap orang dengan segala macam kalian alasan-alasan yang belum tentu kebenarannya. Ini mau jadi apa negeri ini kalau
Setiap hari dalam otak mereka itu hanya mau menangkap, memenjarakan. Lantas kemana ini aparat semuanya? Ini kan tidak bisa dibenarkan. Sementara banyak juga mereka-mereka yang menghina Tuhan kita, lolos semua tuh. So di mana keadilan? Di mana katanya negara ini negara yang udah merdeka? Merdeka dari mana? Dari Hong Kong. Nggak ada tuh merdeka-merdeka, nggak ada. Jadi saya mohon untuk para lawyer, ya mungkin aparat ini yang saya lebih fokus kepada mereka, Pak. Karena mau berapa banyak orang pun mengajukan, tetapi kalau aparat bisa mempelajari case dengan teliti, dengan benar, dengan objektif, akan mental. Kalau itu terbukti hanya mengada-ngada misalnya. Mungkin sementara itu dulu Bang Sandi, Bang Herbert. Oke, mungkin ada tambahan lagi. Terima Iya, kasih Ibu. Bu Linda buat update-nya. Pak Herbert silakan. Iya, memang negara ini belum merdeka ya. Dari tindakan-tindakan yang menurut saya brutal itu. Tapi menurut saya sih, kemerdekaan itu akan dicapai oleh provinsi lainnya nantinya. Saya sih berharap Tapanuli juga merdeka nanti. Tapi entah kapan, tergantung dari komitmen warga gereja dan warga Bataknya, gitu. Dan juga provinsi-provinsi lain kalau bisa ajukan kemerdekaan, karena mengerikan sendiri ke depan. Saya berpikir bagaimana masa depan anak-anak saya gitu, dan cucu-cucu saya juga, kalau kondisinya seperti ini. Ini satu-satunya jalan kan mereka harus dikeluarkan dari negara ini, pindah ke negara lain. Tapi kan itu itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan kesulitan yang sangat besar juga. Jadi saya pikir untuk sementara kita melakukan perlawanan sekaligus mempersiapkan jangka panjang. Mungkin nakodanya Pak Paul itu. Bagaimana provinsi lain bisa melakukan tindakan-tindakan yang di luar kewajaran, ya ajukan kemerdekaan aja. Kan kurang ajar ini, kita ditindas terus tanpa ada perhatian dari pejabat teras atas. Gitu. Jadi saya pikir kita harus punya keberanian ini. Nah ini, saya sudah bilang Pak Yusuf, ini bagian dari pikul salib. Tidak perlu mengeluh. Jadi kalau mau masuk surga, ya pikulah salibmu. Seperti itu. Tapi ini sebuah ini modal kita untuk membuat sebuah gerakan yang radikal untuk melakukan hal-hal yang terobosan terhadap negara ini, untuk bisa melek hatinya, matanya. Betapa jahatnya mereka telah melakukan hal-hal yang bisa merenggut kebahagiaan dan kenyamanan pihak kelompok suku lainnya dan agamanya juga. Jadi saya pikir Ibu, saya sih salut atas keberanian Pak Paul dan kawan-kawan untuk menyuarakan kebinekaan yang utuh atas situasi kondisi bangsa saat ini. Tapi bagi Bapak Ibu sekalian, kenapa? Satu lagi Bang Herbert, satu lagi ya. Tadi kan saya mendengar bahwa penuturan dari Ibu Ruth bahwa ada orang-orang misterius ini yang mengelilingi atau berjaga-jaga di rumahnya Ibu Ruth. Itu satu tindakan yang sebetulnya sangat tidak boleh loh Pak. Anda tidak punya hak apapun untuk menjaga rumah saya. Itu saya rasa juga harus dilaporkan itu Bang Herbert. Kalian ya, kalau tidak saya punya sih hak positifnya apapun. Begini Ibu, positifnya ya sebenarnya posisi Ibu Ruth aman. Karena apa yang mau diambil dari sana, karena Bu Ruth juga untuk menjaga keamanan Bu Ruth, apakah seperti itu Bang Herbert? Jadi saya kemarin sudah ingatkan atau informasikan ke Bu Ruth, kalau mereka menjaga 1.000 orang, masalahnya di mana? Itu tidak ada targetnya. Apakah Bu Ruth jadi target? Itu beda soal. Jadi apa masalahnya sampai 1 juta orang pun di situ, malah menurut saya sih Bu Ruth aman di situ. Gitu. Bebas-bebas saja, nggak usah terlalu dibikin panik gitu. Ya penting kan sasaran mereka untuk mengangkut Pak Yusuf udah berjalan. Jadi menurut saya memang waktu saya ke sana itu jumlah polisinya 7. Saya nggak tahu kalau dari pagi ada puluhan, kita nggak tahu. Tapi secara aturan mainnya itu hak mereka. Mau mereka bergadang di situ itu hak mereka. Karena mereka mungkin ada tugas-tugas atau perintah-perintah yang urgent
bagaimana menyelesaikan tugas-tugas mereka secara cepat dan benar. Nah itu urusan mereka. Artinya menurut saya sih Ibu Ruth nggak usah terlalu khawatir, nggak ada masalah apa-apa. Mereka mau juga, yang penting mereka nggak mengganggu kita atau merusak rumah. Saya pikir itu polisi pasti paham itu, nggak bakal melakukan hal seperti itu. Yang sekarang lebih difokuskan adalah bagaimana membela atau mengkoordinasikan antara Ibu Ruth dan kami sebagai kuasa hukum, ya. Jadi mungkin Ibu Ruth lupa bahwa kita berhasil mengeksekusi tindakan pertama. Itu karena pertolongan Tuhan. Ketika saya datang ke sana itu saya memuji Tuhan, gitu, berdoa, Tuhan tolong, ini nggak mungkin, mustahil ini. Pak Yusuf nggak dibawa, pasti dibawa di borgol. Tapi itulah, kita kadang juga melupakan kuasa Tuhan gitu. Nah, ketika kita menyerahkan semua masalah yang begitu berat, yang mustahil, itu Tuhan masih buka jalan. Jadi kami semua optimis ini bisa menolong Pak Yusuf. Ya, bagi kami ini semua Tuhan pilih kami untuk menolong mereka. Amin. Mantap, amin. Jadi ketika kami kemarin dicampakkan membela KC bukan masalah kami sebenarnya. Justru kami dijadikan bahan olokan dan disingkirkan untuk mendapatkan keuntungan, untuk pihak lain mendapatkan keuntungan dari kasusnya Pak KC. Saya yang mendobrak KC, saya investigasi KC di depan penyidik sampai saya disuruh diam. Yang kowar-kowar di luar itu, di dalam diam semua itu. Jadi omong kosong itu mereka tuh keberaniannya. Saya melawan polisi waktu itu. Saya dilarang, saya nggak bisa. Saya suruh Pak KC buka baju semua. Kalau nggak begitu nggak bakal kelihatan tuh di mana lukanya. Gitu loh. Selama ini seminggu KC sebenarnya udah digebukin. Diam semua. Nah inilah kalau kita mengandalkan Tuhan, dikasih hikmat Tuhan. Kalau saya yakin babak belur. Puji Tuhan ternyata benar babak belur. Nah KC lemah dia. Dia siap kembali ke mengakui kayak keyakinan yang lama. Saya bilang jangan. Ini saya kadang bingung nih. Di tampilan di media sosial luar biasa rohaninya. Tapi ketika menghadapi masalah, runtuh itu semangatnya. Nah saya sih berharap Pak Paul bisa memberikan motivasi, semangat, spirit. Kalau mau jadi anak Tuhan, jangan cengeng. Pikul salib. Tuhan Yesus ditaruh duri, dipukul lagi durinya. Bagaimana tuh? Kenapa kita nggak bisa? Kenapa itu menjadi standar anak-anak Tuhan? Memang harus menderita. Itu udah panggilan. Jadi jangan cengeng itu. Nah, tapi bukan berarti kita diam. Kita tegakkan, kita berupaya untuk melakukan penegakan hukum. Lawyer itu penegak hukum. Nah, Ibu Ruth nggak bisa jalan sendiri. Gitu loh. Ibu Ruth juga mungkin nggak punya strategi. Luka kami punya. Gitu. Jadi Pak Paul terus berjuang, Bapak-Bapak Ibu sekalian, untuk kita bisa menolong bangsa ini keluar dari keterpurukan. Dan mudah-mudahan kita semua dipakai alat Tuhan untuk menjadi berkat. Sementara itu Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Pak Herbert.